누가 왜 무슨 일이냐? Halo semua, gimana kabarnya? Baik lagi dengan saya Alfa dan kali ini kita akan ke Korea Selatan lagi. Mengapa Korea Selatan? Karena di sana ada sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita review, yaitu kisah profesor sekaligus penyair tua terkenal bernama Lee Juk-yo. Ia mengadopsi Seo-ji-woo, seorang novelis muda yang kurang berbakat tapi sangat baik hati dan setia untuk menjadi anak didiknya. Sehari-hari, Seo-ji-woo turut membantu sekaligus merawat Lee Juk-yo. Hubungan keduanya pun kadang terlihat rumit. Kondisi tersebut semakin menjadi masalah ketika Han Eun-go hadir dalam kehidupan mereka. Ada 3 pemeran utama dalam film ini, yaitu Park Hae-il sebagai Lee Juk-yo, Kim Mo-yul sebagai Seo-ji-woo, dan Kim Go-eun sebagai Han Eun-gyo. Film ini berjudul Amuse, yang mana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Amuse artinya sebuah inspirasi. Ya, mungkin saja setelah menonton filmnya kalian banyak mendapatkan inspirasi. Dan film ini sempat mendapatkan kecaman dan kritikan dari berbagai kalangan karena saat itu Kim Go-eun masih berumur belia saat memerankan film ini yang banyak menampilkan adegan-adegan dewasa. Bahkan dalam beberapa kali wawancara, ia mengatakan sangat beruntung telah memerankan film itu karena ia mendapatkan banyak tawaran pekerjaan setelah memerankan film tersebut. Dan terbukti sampai sekarang ia masih sukses dengan beberapa film yang ia perankan, termasuk film The King yang ia mainkan bersama Lee Min Ho. Mungkin cukup sekian bullshitnya dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sosok kakek-kakek yang merupakan seorang penyair sekaligus penulis terkenal dan senior yang sudah banyak sekali karyanya. Dan di sini terlihat sebuah ruangan yang merupakan ruang kerjanya, di mana banyak buku-buku hasil karyanya yang cukup tebal. Lalu scene beralih kepada seorang novelis baru dan juga lulusan insinyur yang baru saja menerbitkan satu karyanya. Nama novelis muda ini adalah Seo-ji-woo. Singkat cerita, suatu hari sepulang dari belanja, mereka menemukan sosok gadis dengan pakaian yang cukup memperlihatkan beberapa bagian tubuh yang eksotis, yaitu dengan celana setengah paha dan kaos putih longgar berlengan pendek. Gadis ini tertidur di kursi santai di teras rumah Juk-yo. Dari sini, nampaknya Juk-yo mulai memiliki ketertarikan dengan gadis ini. Karena terkejut, Ji-woo membangunkan gadis tersebut walaupun sempat dicegah oleh Juk-yo. Gadis itu tiba-tiba terbangun dan bertanya siapa kalian, seolah-olah sebagai pemilik rumah. Lalu Ji-woo bertanya balik, siapa anda dan kenapa bisa masuk sampai ke rumah Juk-yo. Eun-gyo pun menjawab bahwa ia menemukan sebuah tangga di dinding pembatas rumah Juk-yo yang terhubung dengan hutan. Lalu mereka berdua melihat kedua lutut Eun-gyo yang lecet dan akhirnya mereka percaya kalau Eun-gyo memang masuk lewat situ, bukannya penyusup yang mencongkel pagar rumah. Setelah berkenalan, Eun-gyo berpamitan untuk pulang dan melewati tangga samping rumah. Dan di sini terlihat keakraban antara murid dan guru, di mana Ji-woo sedang memasak makanan untuk makan siang mereka. Saat makan siang bersama, Juk-yo terlihat mulai gelisah, mungkin karena terbayang-bayang gadis yang baru saja memasuki rumahnya tadi. Ia tak menghabiskan makannya lalu masuk ke dalam kamar untuk menenangkan pikirannya. Malam pun tiba dan tiba-tiba Ji-woo mengatakan bahwa ia pernah memberikan tumpangan kepada wanita yang ada di teras rumah tadi. Ia juga menginformasikan bahwa wanita tersebut sedang mencari pekerjaan sampingan. Mendengar hal tersebut, Juk-yo secara spontan mengatakan kepada Ji-woo agar memanggil gadis itu untuk bekerja di rumahnya. Singkat cerita, terlihat Eun-gyo telah berada di depan rumah Juk-yo. Ia menyapa Juk-yo, namun Juk-yo hanya mencuekannya. Dan kini Eun-gyo telah resmi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Juk-yo. Saat sedang membersihkan ruang kerja Juk-yo, Eun-gyo tidak sengaja menjatuhkan beberapa buku. Juk-yo yang melihat hal itu segera menghampiri Eun-gyo. Kemudian ia membantu Eun-gyo untuk merapikan buku-buku tersebut. Tidak hanya membantu merapikan buku, Juk-yo juga mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh Eun-gyo. Setelah malam tiba, Eun-gyo dan Juk-yo ngobrol-ngobrol santai di teras depan rumah. Kita tahu bahwa Juk-yo ini merupakan penyair dan penulis terkenal. Jadi setiap kata-kata yang ia keluarkan sangatlah puitis dan mempunyai arti yang mendalam.
Dan terlihat Engyo mulai larut dalam setiap kata yang diucap oleh Jukyo. Keesokan malamnya saat hujan deras terdengar dari luar rumah, Engyo memanggil-manggil Jukyo. Jukyo pun terbangun dan segera membukakan pintu untuk Engyo. Jukyo kaget dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini malam-malam?" Engyo pun menjawab, "Tidakkah kau melihatku kebasahan? Seharusnya kau mempersilakanku untuk masuk," jawab Engyo dengan nada sedikit emosi. Setelah dipersilakan masuk, Engyo juga meminta untuk menginap semalam di rumah Jukyo. Jukyo yang melihat ada yang berbeda pada wajah Engyo segera menghampirinya dan menemukan lebam pada wajah Engyo. Lalu Engyo pun mengatakan bahwa ia baru saja dipukuli oleh ibunya. Itulah sebabnya ia lari dari rumah dan meminta untuk menginap di rumah Jukyo. Dan kini Engyo telah berada di kamar Jukyo. Terlihat Engyo sedang rebahan di atas ranjang dan Jukyo sedang mencoba mengeringkan pakaian basah milik Engyo. Engyo mencurhatkan beberapa hal tentang kehidupan yang dialaminya dan sesekali ia mengangkat kakinya ke atas. Setelah curhat, ia meminta saran dan masukan dari Jukyo. Jukyo pun menoleh dan ia dikejutkan dengan kedua paha putih yang dimiliki Engyo, lantas membuat kaget dan menjatuhkan pakaian milik Engyo. Tak lama kemudian mereka pun tertidur tetapi dengan ruangan yang berbeda. Keesokan paginya, Jukyo lagi-lagi dikagetkan dengan perbuatan Engyo. Ia melihat Engyo tepat berada di depan pahanya. Namun Jukyo melihat ada sesuatu yang aneh pada bagian dada Engyo lalu mencoba untuk melihatnya. Tiba-tiba Jiwo datang dengan menggunakan mobil. Jukyo yang mendengar kedatangan Jiwo segera bangun dan meninggalkan Engyo agar Jiwo tidak salah paham. Setelah Jiwo masuk, ia bertemu dengan Engyo yang baru saja bangun. Lalu ia menanyakan keberadaan Jukyo. Engyo menjawab tidak tahu lalu segera pergi membuat sarapan untuk Jukyo. Sesaat sebelum ke sekolah, Jukyo menanyakan tentang tato di bagian dada Engyo. Engyo pun menjawab bahwa itu bukan tato melainkan henna. Setelah pulang sekolah, Engyo diajak berjalan-jalan di sebuah kebun raya. Terlihat Engyo sedang bercermin. Dan dari belakang, Jiwo tiba-tiba mengagetkan Engyo dan mengakibatkan cerminnya jatuh di tebing yang curam. Engyo menangis dan sangat marah kepada Jiwo karena cermin itu merupakan satu-satunya pemberian ibunya saat ia ulang tahun. Lalu Jiwo berjanji akan menggantikannya dengan cermin yang sama, tetapi Engyo menolak dan ngotot agar cerminnya yang terjatuh bisa diambilkan. Tiba-tiba Jukyo turun ke tebing untuk mengambil cermin itu. Ya mungkin karena Jukyo tidak tega melihat Engyo menangis. Untungnya Jukyo berhasil mengambil cermin itu dan selamat. Sesampainya di atas, Engyo yang terharu dengan aksi Jukyo segera memeluknya dan mengatakan bahwa ia sangat mencemaskannya. Keesokan harinya, terlihat Engyo yang sangat bersemangat menghampiri Jukyo yang sedang mencuci mobil. Lalu dengan sedikit memaksa, Engyo menarik Jukyo untuk masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah, Jukyo diminta untuk berbaring di atas paha Engyo. Lalu Engyo membuka kancing bajunya dan ternyata Jukyo akan dibuatkan henna yang mirip dengan miliknya. Dengan sedikit menggoda, Engyo mengatakan bahwa dada Jukyo masih sangat mulus. Sementara Jukyo yang mukanya tepat berada di bawah dada Engyo diam seribu bahasa dan hanya bisa menelan liurnya. Dan kini Jukyo memiliki henna yang sama persis milik Engyo. Jukyo yang tak mampu mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada Engyo kemudian menyalurkan semua isi hatinya melalui tulisan. Singkat cerita, terlihat Jiwo dan Engyo sedang bercanda di ruang kerja Jukyo sampai ketika meja kerja milik Jukyo terbanting dan Jiwo secara tidak sengaja menemukan tulisan Jukyo yang berjudul Engyo. Karena Jukyo datang cepat, Jiwo tidak sempat membaca isi dari tulisan itu. Lalu scene berpindah pada adegan Jukyo menjemput Engyo yang baru saja turun dari bis sekolah. Mereka kemudian mencari resto untuk berduaan. Sementara Jiwo yang masih penasaran dengan isi dari tulisan itu kini berada di ruang kerja Jukyo. Lalu tanpa diketahui Jukyo, ia mengambil tulisan itu. Setelah beberapa bulan kemudian, seseorang datang menemui Jukyo. Terlihat mereka cukup akrab dan mereka berbincang-bincang tentang penerbitan buku. Sampai ketika di akhir percakapan, pria ini menyampaikan bahwa Jiwo berhasil mendapatkan sebuah penghargaan sastra dalam kategori cerita pendek. Lantas membuat Jukyo menjadi heran lalu menanyakan judul dari cerpen tersebut. Dan pria ini menjawab bahwa judul dari cerpen tersebut adalah Engyo, yang tidak lain merupakan gadis pemeran utama dalam film ini.
Firasat buruk Jukyo mulai muncul dan seketika ia berlari menuju ruang kerjanya. Dan ternyata betul saja, tulisan yang berisi ungkapan firasatnya terhadap Eun-gyo telah diambil oleh Ji-woo. Beberapa hari kemudian, murid yang tidak tahu diri ini datang lagi ke rumah Jukyo. Ia membuatkan minuman hangat untuk Jukyo, namun Jukyo hanya mencuekannya. Tak lama kemudian, mereka terlibat dalam perdebatan yang cukup panas. Sampai akhirnya Jukyo tidak bisa lagi menahan emosinya lalu menyerang Ji-woo. Namun, di tengah pertengkaran antara guru dan murid ini, tiba-tiba Eun-gyo muncul. Mungkin merasa takut dengan situasi yang ia lihat, ia pun lari dari tempat itu. Setelah malam tiba, Eun-gyo datang lagi ke rumah Jukyo. Mungkin kedatangannya bertujuan untuk menanyakan apa yang telah terjadi antara mereka berdua. Eun-gyo memanggil-manggil dan mengetuk pintu rumah Jukyo. Jukyo sebenarnya mendengar kedatangan Eun-gyo, tetapi mungkin ia butuh waktu untuk sendiri. Setelah beberapa kali memanggil namun tidak dihiraukan, ia menoleh ke meja depan teras rumah dan melihat sebuah buku. Eun-gyo mengambil buku itu dan mungkin merasa tertarik karena judul buku dengan nama yang ia miliki sama. Ia kemudian pulang dengan membawa buku tersebut. Singkat cerita, tibalah hari pemberian penghargaan karya sastra kepada Ji-woo. Dan hal tak terduga terjadi. Jukyo yang merupakan penulis asli dari karya tersebut datang dalam acara itu. Dan di ruangan ini terlihat banyak sastrawan memberi tepuk tangan untuk Ji-woo. Karena dikenal sebagai penyair senior dan terkenal, Jukyo diminta untuk membawakan sambutan dalam acara tersebut. Saat memberikan sambutan dan dengan kalimat-kalimat puitisnya, ia beberapa kali menyindir sifat buruk yang dimiliki Ji-woo. Isi pesan dari sindiran itu adalah jangan sekali-sekali mengambil karya orang lain kemudian kau jadikan milikmu. Kurang lebih seperti itu. Setelah beberapa bulan kemudian, terlihat musim telah berganti menjadi musim dingin. Eun-gyo datang ke rumah Jukyo dengan membawa kue dan kado untuk merayakan ulang tahun Jukyo. Jukyo yang masih terpuruk atas kejadian sebelumnya menatap Eun-gyo dengan tatapan kosong. Namun tak lama kemudian ia membukakan pintu untuk Eun-gyo. Setelah malam tiba, terlihat Jukyo dan Eun-gyo sedang sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun. Tiba-tiba Ji-woo muncul. Dan dengan sedikit mengejek, Eun-gyo berucap, "Wah, penulis terkenal kita ada di sini." Ji-woo membawakan beberapa hadiah untuk Jukyo dan setelah itu ia berpamitan untuk pulang. Sesaat ingin pulang, Jukyo memanggilnya untuk minum bersama sebelum ia pulang. Dan terlihat ketiga pemeran film ini mulai akur dan ngobrol santai. Kini menyombongkan dirinya dan menceritakan bahwa ia mendapatkan panggilan di mana-mana setelah kesuksesannya menerbitkan karya hasil curiannya. Jukyo yang sudah mulai merasa risih dengan omong kosong Ji-woo mengatakan bahwa ia harus pergi beristirahat. Lalu Eun-gyo mengikuti Jukyo dari belakang sementara Ji-woo masih tetap di tempat duduknya. Eun-gyo menemani Jukyo sampai di depan tempat tidur dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jukyo. Setelah itu ia berpamitan untuk pulang tetapi Jukyo meraih tangannya kemudian memeluknya. Dan sebelum pulang Eun-gyo meninggalkan kecupan manis di kening Jukyo. Bukannya pulang ke rumahnya, Eun-gyo malah pergi menemui Ji-woo secara diam-diam. Sesaat ingin tidur, Jukyo mendengar sesuatu yang aneh pada tempat kerjanya. Ia pun turun untuk melihatnya. Setelah mengintip-ngintip, ia mendapati Eun-gyo yang sedang bercanda dengan Ji-woo. Karena tak ingin ketahuan, ia pun memutar ke belakang rumah dan mengambil tangga untuk melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Bahkan mereka melakukannya sampai ke atas meja kerja Jukyo. Jukyo pun merasa geram dan untuk kedua kalinya ia dikecewakan oleh Ji-woo. Kini ia hanya bisa merenung di dalam mobil tuanya. Karena kebencian yang sangat mendalam, Jukyo merencanakan hal buruk kepada Ji-woo. Ia melonggarkan beberapa baut pada kemudi mobil tuanya dan membuat kempes ban mobil yang dimiliki Ji-woo. Setelah keesokan harinya, Ji-woo terburu-buru karena ada pertemuan penting yang harus ia hadiri. Namun saat ingin menggunakan mobil BMW yang ia miliki, mobil tersebut kempes parah dan dengan sangat terpaksa ia mengambil kunci mobil yang sudah disiapkan Jukyo. Di tengah perjalanan, mobil yang digunakan Ji-woo ini berjalan tidak karuan dan menabrak dinding jalan. Ia pun membawa mobil tersebut ke bengkel terdekat.
Jiwo bertanya mengenai kerusakan mobil yang ia bawa. Lalu si mekanik mengatakan bahwa ada seseorang yang telah sengaja melonggarkan baut mobil tersebut. Setelah mobil diperbaiki, Jiwo kini mengemudi dengan perasaan sangat kesal dan beberapa kali menelpon Jukyo tapi tidak diangkat. Ia tak menyangka Jukyo sampai begitu tega merencanakan kematiannya. Karena sangat emosi dan tidak bisa mengendalikan dirinya, ia berusaha melambung mobil yang ada di depannya. Namun terjadilah kecelakaan maut yang ia tidak bisa hindari dan Jiwo meninggal di tempat. Lalu Jukyo mengirimkan pesan suara kepada Engyo. Dalam pesan suara tersebut, ia mengatakan bahwa telah membunuh Su Jiwo. Engyo kaget mendengar berita tersebut, lalu lari terbirit-birit dan pulang dengan menggunakan bis sekolah. Di tengah perjalanan, ia melihat mobil Jukyo yang tengah dievakuasi oleh polisi telah hancur dan penyok. Setelah beberapa bulan kemudian, Engyo datang berkunjung ke rumah Jukyo dengan membawakan seikat bunga. Namun di sini terlihat rumah Jukyo berantakan dan banyak botol bir kosong berserakan di mana-mana. Dan di sini terlihat Jukyo yang sedang tertidur di pagi hari, mungkin karena mabuk berat. Engyo mencoba membangunkannya dan mengajaknya bicara. Sambil menangis, ia juga mengklarifikasi perihal kejadian malam itu yang terjadi di ruang kerjanya. Namun Jukyo yang sudah terlanjur kecewa tidak mau menoleh ke belakang untuk melihat Engyo. Engyo mengucapkan selamat tinggal kepada Jukyo dan film pun berakhir. Mungkin segitu saja review film kita kali ini, semoga dapat menghibur dan sebelum meninggalkan channel ini pastikan kalian telah memencet tombol like dan subscribe-nya. See you next time.